peserta Lomba Podcast MGBK Kabupaten Sidoarjo dari SMP Negeri 5 Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Inspiratif, ke rumah Pak Abdul Latif ketemu Pak Abu Bakar. Hai Sobat Inspiratif, apa kabar? Nah, semoga semuanya dalam keadaan sehat, senantiasa dalam lindungan Tuhan. Yang satu lagi, jangan lupa untuk bahagia dan berikan senyum terbaik Sobat Inspiratif. Senang banget saya Ramiza Alia menyapa Sobat Inspiratif di episode pertama dan perdana untuk berbagi cerita dari aksi, prestasi di berbagai bidang, dan tentu untuk menginspirasi kita semua. Karena saya yakin satu aksi dan prestasi yang kita ciptakan mampu menginspirasi selamanya. Untuk itulah Sobat Inspiratif, kami hadir di program iShot Inspiration Talk selama 60 menit ke depan untuk berbagi kisah inspiratif dari sosok yang hadir di ruang podcast kita hari ini. Nah, kalau misalnya kita mendengar kata public speaking, apa sih yang Sobat Inspiratif gemari? MC, presenter, podcaster, penyiar radio, vlogger, atau seorang motivator? Nah, semua ini ada pada sosok tamu kita yang sudah hadir pada hari ini. Karena dengar-dengar nih dari sumber yang terpercaya, beliau sudah menekuni public speaking selama 20 tahun. Wow, gokil ya. Pengalamannya pasti sudah banyak sekali dan tentunya akan menginspirasi kita pada hari ini. Jawa Timur. Kami menyapa Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Jabar 2020. pemberdayaan seperti apa untuk para pelaku UMKM agar kemudian juga menunjang. Baik, langsung saja kita panggil. Ini dia Kak Helmi Kaha. Hai Sobat Inspiratif, Mimi, apa kabar? Hai Kak Helmi, alhamdulillah baik. Kak Helmi sendiri gimana kabarnya? Baik, sehat, luar biasa. Wow, luar biasa sekali Kak Helmi semangatnya ya. Nah, di sini mungkin banyak sekali ya Sobat Inspiratif yang bertanya-tanya ya. Karena perjalanan karir seseorang ini pasti kan gak selalu mulus kayak aspal jalan tol. Boleh dong Kak Helmi ceritain awal mula Kak Helmi ini menjalani karir sebagai public speaker. Dan juga apa aja sih prestasinya? Oh, baik. Kalau kemudian Mimi bertanya, Sobat Inspiratif bertanya, banyak sebenarnya cara-cara terjitu untuk kita memulai. Sama halnya Wah. Kak Helmi dulu memulai di tahun kurang lebih 2004 itu punya keinginan. 2005 2004? itu keinginannya, 2005 eksekusinya. Jadi hampir 20 tahun berkecimpung di dunia public speaking, dimulai dari seorang penyiar radio, ya, terus kemudian menjadi seorang duta wisata, terus tidak hanya di daerah di Kota Mojokerto saat itu, kemudian di tingkat 1 regional Provinsi Jawa Timur, Raka-Raki, hingga ke duta genre Provinsi Jawa Timur, hingga dapat amanah juara 1 duta genre tingkat nasional 2010 saat itu. Nah, itu kemudian modalnya ya public speaking. Benar banget. Jadi kalau misalnya kita bertanya-tanya tentang public speaking, ya ahlinya Kak Helmi Kahaf dong. Sebuah orang ahli gitu ya. Cuma memang ada ada sebuah teori hukum 10.000 jam. Jika ingin menjadi seorang ahli, kita harus terus belajar, berproses, terus untuk kita optimalkan. Everyday lah. Setiap hari kita harus bisa berlatih untuk menjadi apapun. Kalau kita mau jadi MC, ya kita harus latihan jadi MC. Kalau kemudian kita jadi presenter, ya kita harus berlatih menjadi seorang presenter. Begitu. Baik. Dan suka duka apa aja sih yang Kak Helmi lalui untuk mengejar karir kakak saat ini? Sebenarnya karirnya nggak dikejar. Nggak dikejar. Karena kalau dikejar kan semakin jauh ya kan. Biasa gitu kan. Tapi kalau aku sendiri begitu ya, Sobat Inspiratif, berbicara suka dan duka itu dua sisi yang selalu akan beriringan. Betul nggak sih, Mei? Selalu ada begitu. Maka dari awal rasa takut yang menjadi hal yang selalu ada, akhirnya terpecahkan begitu. Dengan cara apa? Dengan berani memulai. Dengan berani memulai bisa memecahkan hal itu? Betul, karena itu dukanya. Sebenarnya dukanya itu diawali banget dari
gejolak rasa yang aduh ini kok susah banget ya, padahal ngelihat orang ngomong ini gampang gitu ya, ngelihat orang MC ini kok enak banget ya, jadi presenter TV ini enak banget ya, duitnya banyak, tapi kok kita mau mulai takutnya luar biasa. Nah ini dukanya sih, jadi kita bergejolak pada ketakutan yang tak kunjung henti saat itu. Nah akhirnya berani memulai, berani kemudian untuk speak up, disitulah titik awal di tahun 2005 akhirnya punya kesempatan banyak. Tadi seperti aku cerita, menjadi penyiar radio, sebagai seorang duta wisata, MC, kemudian menjadi salah satu presenter TV lokal di Jawa Timur, begitu kan. Sampai akhirnya diberikan kesempatan untuk memiliki wadah Merdeka Berbicara, namanya KH Brothers Public Speaking, yang berkantor di Surabaya, dan alhamdulillah punya kesempatan buka cabang di Sidoarjo, harapannya di kota lain di Jawa Timur maupun Indonesia. Nah itu akhirnya apa? Akhirnya bahwa duka yang kita komitmenkan, bahwa duka ini tak selalu kemudian menjadi sebuah masalah, tapi menjadi sebuah prestasi yang luar biasa. Semua tergantung dari niat kita, Mi. Kayak gitu. Maka dukanya satu ya, tapi sukanya luar biasa. Tadi dukanya takut yang berlebihan. Kalau takut berlebihan itu kan kita jadinya minder, nggak enak kan, nggak berani gitu loh. Kesannya bagi orang itu kayak, alah takut doang. Tapi itu yang jadi modal terbaik kita untuk percaya diri loh. Jadi dengan kita menghantam rasa malas kita, rasa takut kita untuk berbicara, itu sukanya ternyata ada banyak banget ya. Betul. Seperti prestasi-prestasi Kak Helmi tadi yang sudah disebutkan. Itu ngalir aja sebenarnya, prestasi ngikutin. Yang penting kita modalnya berani, percaya diri. Dan kalau dibilang sukses sih sebenarnya tingkat sukses orang itu masing-masing orang beda ya. Kalau kita lihat Pak Jokowi dulu ya kan, dulu kan pernah gagal ditipu orang, kemudian pada akhirnya beliau berhasil untuk menjadi kepala daerah dimulai dari Solo hingga jadi Presiden Republik Indonesia. Terus kemudian Jack Ma, seorang pendiri atau founder dari Alibaba ya kan, itu juga sukses bertriliun-triliun, saat ini menjadi pengusaha sukses. Dulunya juga tidak diterima dimanapun. Maka pada prinsipnya jangan menjadikan duka itu sebuah hambatan, tapi jadikan tantangan untuk kita bisa menjadi orang yang luar biasa. Baik Kak Helmi, dari apa yang Kak Helmi sampaikan tadi, kita tahu ya bahwa public speaking itu gak seinstan buat mie instan. Iya dong, mie instan itu aja butuh proses, Bener butuh dimasak, ya kan? Iya. Nah, Kak Helmi, mungkin ini banyak sekali sobat-sobat inspiratif yang bertanya-tanya, mulai dari mana sih kalau misalnya kita mau belajar public speaking, dan gimana sih caranya kita bisa seperti kayak Kak Helmi, yang pintar dalam berbicara dan juga merdeka dalam berbicara. Baik, gini loh Mi, sebenarnya kalau kita bilang how to start it ya, gimana cara kita memulai, sebenarnya cara memulai kita adalah self-awareness dulu. Kita harus tahu apa kekurangan kita, kelebihan kita. Karena selama kita belum menerima kekurangan, jangan menerima dulu deh, tahu dulu gitu ya. Dan belum diterima, maka itu akan jadi insecure. Yang jadinya berkepanjangannya tidak patut, tidak mudah untuk bersyukur. Jadi kalau kita sudah nggak insecure, pasti bersyukurnya lebih ditingkatin teman-teman. Jadi apa sih kekurangan kita, diterima aja. Nah, oh kekuranganku itu aku adalah orangnya nggak pede. Nah, gimana caranya kita biar pede? Semua orang punya solusinya. Nah, aku tuh orangnya nggak disiplin. Nah, tahu cara kemudian untuk disiplin gimana? Itu harus diterapin, ditulis di tembok gede gitu ya. Terus kelebihan-kelebihan juga harus ditulis, Mei. Di kamar. Kekurangannya juga. Awali dengan kekurangan dulu, terus kemudian cari solusi. Kelebihannya ditulis buat apa? Buat kita itu punya mood booster gitu ya, untuk kemudian bisa menyadari bahwa kita kelebihannya adalah kelebihan kita itu nggak hanya ini aja, tapi kita bisa tingkatkan untuk menjadi kompetensi diri dan value gitu sih. Baik. Nah itu tadi tips dan trik dari Kak Helmi. Terima kasih Kak Helmi untuk tips dan triknya. Tapi satu tambahan lagi ya. Tadi kan aku bilang self-awareness, teman-teman juga harus berani untuk menerima tantangan ya teman-teman ya. Dan kemudian habiskan jatah gagal, karena kesuksesan itu akan selalu hadir dengan cara berbeda-beda, cara kita dengan eksekusi yang berbeda-beda pula. Tapi yang paling penting, jangan pernah berhenti saat kita gagal, karena kesuksesan itu selalu hadir dengan orang-orang yang selalu bangkit dalam kegagalan. Baik, terima kasih untuk quotes hari ini. Boleh dong Kak Helmi juga kasih pesan ke sobat inspiratif ya, generasi muda yang nantinya akan menjadi masa depan bangsa kita, agar mereka ini bisa menggapai cita-cita mereka dan menghadapi rasa malas mereka. Baik teman-teman, yuk kita song-song atau kita menyongsong
Indonesia Emas 2045 ya, maka pemuda adalah wajah perubahan Indonesia ke depan. Maka teman-teman kita ambil aksi untuk bisa menciptakan prestasi dimulai dari saya, Meme, dan untuk kita semua. Jangan pernah menunda, lebih baik kita bisa beraksi nyata untuk menunjukkan bahwa kita dibutuhkan Indonesia dan dunia. Baik, terima kasih kata-katanya hari ini Kak Helmi. Terima kasih kembali Meme. Iya. Nah itu tadi kita sudah berbincang-bincang kecil namun bermakna besar bersama dengan Kak Helmi dari Kahal Brothers Public Speaking School. Luar biasa sekali untuk bincang-bincang hari ini. Sekian dari iTalk, Inspiration Talk, cerita dari aksi, prestasi dan saling menginspirasi. Terima kasih Kak Helmi atas inspirasinya Sama-sama Meme. dan kehadirannya hari ini. Tetap semangat untuk berproses, karena Indonesia Emas membutuhkan generasi emas seperti Sobat Inspiratif semuanya. Kalau begitu, sampai jumpa. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Terima kasih Meme.